Oke, selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, saya akan memberikan sedikit informasi atau sedikit tips ya sahabat tani. Nah, untuk sahabat tani, misalkan lahannya itu terdapat gulma atau rumputnya, tapi juga berbarengan dengan pengocoran. Nah, sebaiknya yang mana yang didahulukan. Nah, simak baik-baik sampai selesai ya sahabat tani, biar tidak salah paham. Nah, setelah dari hasil pengamatan ya, ini sudah saya lihat-lihat ya, lebih baik penyemprotan dulu baru pengocoran atau pengocoran dulu baru penyemprotan. Ya, seperti itu ya sobat tani ya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih fokuskan ke penyemprotan dulu, penyemprotan gulma. Kenapa seperti itu? Nah, misalkan seperti ini sahabat tani. Saya asumsikan seperti ini ya. Sebentar ya sahabat tani. Misalkan ini gulma atau rumputnya, terus ini jagungnya misalkan ya, kita semprot ini dulu pakai obat herbisida sistemik atau kayabas dan sejenisnya atau gisentro dan sejenisnya ya, yang tidak membuat tanaman jagung itu terlalu stres. Nah ya, biasanya kan tidak begitu berpengaruh. Misalkan berpengaruh nanti bisa pulih lagi kalau obat disentro atau kayabas ya. Nah, saya fokuskan, saya sarankan itu disemprot terlebih dahulu. Kenapa? Setelah ini misalkan disemprot dengan kayabas atau disentro atau sejenisnya, ya tadi obat gulma rumput tadi, ya. Nah, ini obat tadi misalkan terkena jagung ini. Nah, lamban laun obat ini ya yang terkena jagung terlalu banyak tadi, ini jagung akan putih ya kan, entah di bagian corongnya atau daunnya pasti putih ya. Nah, putih ini jagung itu juga termasuk stres sahabat ini, pasti stres. Nah, diharapkan apa, kita fokuskan mematikan ini dulu baru kita kocor. Nah, kocor itu kan istilahnya sebagai makanan ya, makanan pokok dari tanaman jagung ini ya sahabat tani ya kan. Nah, kalau ini nanti sudah disemprot gulmanya, misalkan hari ini semprot besok pengocoran, nah tadi kan ini stres, meskipun kalau selisih 1 hari atau 2 hari kan belum kelihatan ya. Nanti setelah stres itu ada makanan yang datang atau yang diberikan ke tanaman jagung ini sahabat tani ya, datang di tanaman jagung ini. Jadi setelah penyemprotan baru tanaman atau makanannya berupa urea dan fosfat tadi datang, dikotorkan di pangkalnya ini. Nah, ini akan memberikan efek yang berbeda meskipun tidak terlalu jelas, tidak terlalu kelihatan banget, tapi juga akan berbeda. Soalnya sudah saya amati. Nah, nanti ini ketika saat ini stres ya, ada makanan masuk ya yang diserap oleh jagung ini ya, yang diserap oleh jagung ini. Perbedaannya ada nggak saat dikocor dulu atau disemprot dulu? Ada. Nah, seperti halnya misalnya seperti ini, kita kocor dulu, ada makanan masuk, baru rumputnya atau gulmanya ini semprot. Ini makanan ini sudah masuk, baru gulmanya rumputnya ini kita semprot. Ini nanti juga akan stres sahabatnya kalau beberapa yang terkena terlalu banyak. Meskipun obat itu juga aman untuk tanaman jagung ini ya, makanan sudah diberikan baru dikasih obat pembasmi gulma. Ini kan nanti kalau obatnya untuk ini pembasmi ini kena tanaman ini kan ini juga akan sedikit stres tuh sahabat tani. Sudah kena apa namanya, sudah dikocor, makanan sudah diberikan, baru terkena herbisida tadi, obat rumput, pasti ini akan stres. Beda lagi kalau ini disemprot dulu baru ini dikocor.
Memang perbedaannya itu tidak terlalu signifikan, ya, tapi ada perbedaannya, ya. Saran saya itu. Nah, obat itu diberikan minimal usia jagung ini kurang lebih itu 14 hari, ya. Dan maksimal kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Kalau sudah lebih dari 30 hari, biasanya daun jagung ini kan lebar panjang, ya sahabat tani. Nah, jadi rumput yang di bawahnya nanti tidak terlalu kelihatan, dan kita berjalan pun juga agak ribet, ya sahabat tani. Nah, makanya itu diusahakan penyemprotan di atas usia 14 hari, di bawah usia 30 hari. Maksimal 30 hari lah. Nah, itu sahabat tani. Nah, demikianlah yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.